Delik. Delik. This is for you. Delik. Photo. Please. For you. Delik. Please. Delik. One more. Yeah, I'm from Indonesia, Delik. Yeah. Oranje Indonesia. Yay. Thank you, Manir. Delik, do you know Martin Paes, Delik? Delik, you know Martin Paes? Jay Idris, you know Jay Idris? Martin Paes, yeah. Performa ciamik bek Rizky Ridho bersama timnas Indonesia dan Persija Jakarta berbanding lurus dengan nilai pasarannya. Bek berusia 23 tahun itu kini resmi menyandang sebagai pemain termahal di kompetisi Liga Indonesia. Kabar bahagia itu diungkap situs web olahraga yang berkantor pusat di Jerman, Transfer Market. Ridho kini memiliki nilai pasar 500.000 euro atau sekitar 8,3 miliar rupiah. Nilai pasar Liga 1 Indonesia baru saja diperbarui. Rizky Ridho kini menjadi raja baru dengan menjadi pemain paling berharga, tulis dari media tersebut. Rizky Ridho bergabung dengan Persija Jakarta dari Persebaya pada musim 2023-2024. Musim ini dia tampil penuh dalam 12 laga, mencatatkan 1 assist dan menjadi kapten 10 kali. Konsistensinya menjaga pertahanan dengan Persija hanya kebobolan 11 gol, menjadikannya andalan Sintayong di timnas Indonesia. Selain itu, Rizky Ridho juga sudah lama membela timnas Indonesia meskipun masih muda. Debutnya terjadi pada timnas U19 pada Oktober 2019. Ex Persebaya Surabaya itu menjadi andalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selalu tampil dalam 14 laga, dengan 10 diantaranya bermain penuh 90 menit. Kini Rizky Ridho dirumorkan tengah didekati oleh klub asal benua Eropa, tepatnya asal Spanyol dan juga Italia. Reaksi was-was supporter Jepang melihat ranking timnas Indonesia melonjak. Sudah tidak sabar untuk melihat aksi mereka di kandang lawan. Berbagai komentar fans sepak bola Jepang melihat ranking FIFA timnas Indonesia kembali naik semakin menarik perhatian tim-tim dari Asia. Sebagaimana diketahui, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA baru saja merilis ranking FIFA terbaru pada edisi November 2024. Dalam rilis resmi FIFA tersebut, ranking timnas Indonesia naik 5 peringkat menjadi 125 dunia setelah sebelumnya menempati peringkat 130 per Oktober 2024. Hal ini tidak terlepas dari hasil terbaru dari timnas Indonesia yang sukses mengalahkan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Atas kemenangan itu membuat timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin sebesar 16,24 di perolehan poin ranking FIFA. Ranking timnas Indonesia melonjak 5 tingkat daripada bulan lalu. Sementara itu timnas Jepang masih jadi yang terbaik di Asia dengan menempati ranking 15 dunia. Pada awal diperkenalkan, Sintayong memegang timnas Indonesia dari ranking 179 pada 2019 hingga di akhir 2024 menjadi 125. Diperkirakan ranking FIFA timnas Indonesia bakal terus naik jika pada 4 pertandingan tersisa bisa dimanfaatkan untuk meraih poin penuh kembali. Rupanya kemajuan pesat timnas Indonesia ini juga tidak lepas dari sorotan warga Jepang. Tidak sedikit yang menganggap kemajuan timnas Indonesia ini berkat program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Namun sebagian justru penasaran dengan kemampuan terbaru timnas Indonesia saat mereka bertanding ke markas Jepang pada bulan Juni nanti. Pasalnya saat timnas Indonesia bertolak ke Jepang pada Juni, skuad timnas Indonesia dinilai bakal semakin solid berkat tambahan striker baru timnas Indonesia Oli Romeni dan chemistry yang sudah mulai terjalin. Ini adalah tim yang saya nantikan pertumbuhannya. Indonesia sepertinya bakal lolos ke 4 besar menuju Piala Dunia, satu demi satu mengalahkan negara-negara kuat dan menciptakan badai ke tim langganan Piala Dunia. Saya pikir bakal lebih baik menunjukkan kepada mereka kerasnya kompetisi di Piala Dunia selama pertandingan kandang mereka di Jepang, ungkap dari para fans timnas Jepang. Media Vietnam merasa lega karena tidak bakal berhadapan dengan timnas Indonesia atau Thailand dalam perburuan tiket ke putaran final Piala Asia 2027 nanti. Undian untuk kualifikasi Piala Asia 2027 bakal segera dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2024 mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia. Ada 24 tim yang bersaing, termasuk diantaranya tim-tim Asia Tenggara. Namun tidak dengan timnas Indonesia, sebab skuad Garuda telah dipastikan lolos secara otomatis setelah berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Sebagai informasi, 18 tim yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia bakal secara otomatis tampil di Piala Asia pada 2027. Timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil bersaing hingga titik ini. Jadi negara-negara ASEAN lainnya perlu melalui kualifikasi di Piala Asia 2027. Namun dari 24 tim itu hanya 6 diantaranya yang mendapatkan tiket lolos ke putaran final, dan persaingan pun terbilang sengit. Meski begitu, Thailand dan Vietnam masuk ke dalam pot unggulan, yaitu pot 1 dalam undian kualifikasi yang bakal diadakan pekan depan. Oleh sebab itu Vietnam dipastikan tidak bakal jumpa Thailand karena dalam satu pot. Selain itu Timnas Indonesia tidak ikut bersaing di kualifikasi. Seperti kita ketahui, Timnas Vietnam baru-baru ini secara mengejutkan harus mengubur mimpi-mimpinya juga karena Timnas Indonesia. Di Piala Asia mereka gagal ke 16 besar setelah kalah 1-0 atas Indonesia, dan harus mengubur mimpi maju ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah kalah 1-0 dan 3-0 oleh Timnas Indonesia. Situasi ini tampaknya melegakan bagi media Vietnam, Soha.vn, yang merasa bahwa jalur tim asuhan Kim Sang-sik ke putaran final Piala Asia 2027 terbuka. Hindari Thailand dan Indonesia, Vietnam punya jalur mulus ke putaran final Piala Asia 2027. Melihat kepada daftar tim-tim di undian kualifikasi Piala Asia, itu bisa dilihat sebagai kesempatan besar bagi pelatih Kim Sang-sik dan timnya sangat terbuka, ungkap dari Soha.vn. Namun Vietnam bisa bertemu dengan Malaysia yang berada di pot kedua dan diperhitungkan berat oleh Soha. Tiket pertandingan Vietnam versus Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ludes terjual hanya dalam waktu 2 hari. Hal itu jelas membuat media Vietnam, Soha.vn, terkejut. Pertandingan Vietnam versus Timnas Indonesia merupakan laga ketiga grup B Piala AFF 2024 di Viet Tri Stadium, Ho Tô, Vietnam pada 15 Desember 2024 mendatang. Tidak sesuai perkiraan, turnamen sepak bola antar Asia Tenggara ini masih menjadi favorit para supporter. Hal itu terbukti karena sebanyak 20.000 tiket menonton langsung laga Timnas Vietnam versus Timnas Indonesia telah habis terjual hanya dalam waktu 2 hari. Semua tiket menonton pertandingan antara Vietnam dan Timnas Indonesia terjual habis setelah 2 hari, tulis dari Soha.vn. Nantinya laga tersebut bakal disaksikan sebanyak 20.000 kapasitas bangku di Viet Tri Stadium dan akan terisi penuh. Ini juga membuktikan laga Vietnam versus Timnas Indonesia tetap menjadi magnet tersendiri bagi para supporter, meskipun Timnas Indonesia hanya menurunkan tim U22. Sementara itu baik Vietnam maupun Timnas Indonesia sama-sama bakal melakoni 2 laga kandang dan tandang di fase grup. Mereka juga bakal bertemu dengan Myanmar, Laos dan juga Filipina di grup yang sama. Timnas Vietnam sendiri mempunyai target untuk menjadi juara turnamen edisi kali ini. Tim berjuluk The Golden Star tersebut telah melakoni pemusatan latihan cukup lama di Korea Selatan. Begitu pula dengan Timnas Indonesia yang memasang target lolos ke final. Skuad Garuda telah memanggil para pemain muda terbaiknya dan melangsungkan pemusatan latihan di Bali. Timnas Indonesia kini memilih untuk fokus membangun kekuatan di level Asia, sementara Piala AFF dianggap sebagai ajang regenerasi dan bukan prioritas utama. Keputusan Timnas Indonesia untuk mengirimkan skuad mayoritas pemain U22 ke Piala AFF 2024 menuai berbagai tanggapan. Langkah ini dinilai sebagai strategi yang tepat oleh berbagai pihak, termasuk pengamat sepak bola Husnul Yakin. Tim Garuda tampaknya lebih memprioritaskan persiapan menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia daripada sekedar meraih gelar di tingkat ASEAN. Menurut Husnul Yakin, langkah PSSI dan pelatih kepala Sintayong untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda sangat bijaksana. Keputusan ini pasti bakal memunculkan pro dan juga kontra, tetapi mereka tidak perlu terlalu memikirkan polemik itu. Menggunakan pemain U22 adalah program yang sangat bagus. Juara Piala AFF tetap penting, tetapi menjaga level Timnas Indonesia di Asia jauh lebih penting, ujar dari Husnul Yakin. Pernyataan ini tidak terlepas dari capaian luar biasa Timnas Indonesia U23 yang berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 di Qatar. Meski hanya finish di posisi keempat, hasil ini menjadi indikasi bahwa skuad muda Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level Asia dan bahkan dunia. Mereka juga hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024 yang menjadi bukti tambahan atas perkembangan pesat para pemain muda. Husnul menambahkan bahwa target besar yang dicanangkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yakni menjadi Indonesia sebagai macan Asia, mulai terlihat nyata.
Target Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kita harus jadi macan Asia. Langkah itu mulai terlihat dengan lolosnya Indonesia senior hingga Timnas Indonesia U17. Kita harus bangga karena termasuk 9 negara dari 47 anggota AFC yang punya wakil di semua kompetisi resmi Asia. Itu yang harus terus dijaga hingga cita-cita menjadi macan Asia terwujud. PSSI juga punya target mempertahankan medali emas di SEA Games Thailand tahun depan. Tambah dari Husnul Yakin.